wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Ulfa, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing lagi terkait dengan manajemen resiko. Yang pertama yaitu terkait dengan apa sih sebenarnya makna atau definisi dari manajemen resiko itu sendiri. Manajemen resiko itu berasal dari dua kata, di mana di sini ada manajemen sama resiko. Yang pertama dengan istilah manajemen. Manajemen sering kita kenal, sering kita dengar, familiar sekali. Tentunya di mana di situ ada istilah POAC, yaitu planning, organizing, executing, sama controlling. Di mana di sini kegiatan manajemen adalah suatu kegiatan atau suatu usaha yang di dalamnya itu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan tentunya. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan apa sih sebenarnya resiko itu sendiri. Resiko bisa diartikan dengan mudah yaitu suatu ancaman atau suatu kegagalan dalam sebuah proyek atau kegiatan, atau bisa kita dengar dengan istilah suatu ketidakpastian dalam suatu organisasi atau lembaga pendidikan atau lembaga yang lainnya. Kemudian di sini resiko biasanya muncul dari kelemahan internal dan tentunya dari tantangan eksternal. Kemudian yang kedua yaitu terkait sebenarnya kita gabung ya definisi apa sih sebenarnya manajemen resiko itu sendiri. Di sini manajemen resiko adalah suatu kegiatan dari perencanaan sampai pengawasan, di mana di sini untuk meminimalkan suatu ancaman atau suatu kegagalan atau suatu ketidakpastian suatu kegiatan atau suatu proyek itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa manajemen resiko di mana di sini lebih pada mengatur suatu kegagalan yang akan datang, kemudian meminimalkan resiko yang bakal terjadi ke depannya, dan yang ketiga sebagai kegiatan antisipasi sebuah kegagalan, dan yang terakhir yaitu untuk mencari jalan untuk menghadapi resiko itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan arti penting dari manajemen risiko itu sendiri, di mana di sini manajemen risiko penting adanya karena mengingat manajemen risiko mempunyai fungsi untuk memastikan keberhasilan suatu proyek, suatu kegiatan atau sebuah organisasi secara konsisten, dan manajemen risiko mampu mengetahui atau mengantisipasi resiko yang akan datang. Selain itu, manajemen risiko juga penting dilakukan untuk melindungi organisasi dan tentunya risiko yang menghambat pencapaian tujuan atau berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian suatu proyek, suatu kegiatan, atau suatu organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan lembaga pendidikan Islam. Di sini mungkin saya mau sharing sebenarnya lembaga pendidikan Islam itu sebenarnya apa sih? Lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah atau suatu tempat di mana berlangsungnya proses pendidikan Islam. Di sini lembaga pendidikan Islam mempunyai tujuan, yaitu di mana di sini lembaga pendidikan Islam itu tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam, di mana yaitu kita fokus pada Al-Quran dan hadis. Kemudian lembaga pendidikan Islam itu sebenarnya apa saja sih macamnya? Lembaga pendidikan Islam itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama keluarga, yang kedua yaitu ada masjid, kemudian pondok pesantren, dan yang terakhir ada madrasah. Yang pertama yaitu keluarga, di mana di sini keluarga yaitu sebagai pendidikan pertama dan paling utama, di mana di sini keluarga menjadi salah satu pencetak kepribadian seorang anak atau peserta didik, di mana di sini ada peran penting dari orang tua, bapak atau ibunya untuk menciptakan karakter yang baik terhadap anaknya. Kemudian yaitu masjid. Di sini pendidikan Islam tingkat pemula tentunya lebih baik pada masjid, karena masjid itu sebagai lembaga pengembangan dari pendidikan keluarga.
Kemudian yang ketiga yaitu pondok pesantren. Pondok pesantren biasanya identik dengan kiai sebagai guru atau pengajar, kemudian ada santri sebagai peserta didik. Di sini pondok pesantren biasanya menggunakan metode pengajaran halaqah dan sorogan. Kemudian ciri khusus dari pondok pesantren biasanya itu kurikulumnya terfokus pada nilai-nilai agama. Kemudian yang terakhir ada madrasah, di mana madrasah yaitu lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Biasanya di Indonesia itu sendiri madrasah banyak ya, ada madrasah ibtidaiyah, setara dengan SD, kemudian ada madrasah sanawiyah setara dengan SMP, dan yang setara dengan SMA atau SMK itu madrasah aliyah. Oke, itu beberapa sharing terkait dengan lembaga pendidikan Islam. Kemudian berlanjut ya. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan manajemen risiko dan lembaga pendidikan Islam. Tentunya di sini manajemen risiko dan lembaga pendidikan Islam ada kaitannya, di mana di sini lembaga pendidikan Islam untuk mencapai eksistensinya, untuk bisa bertahan dengan sekolah yang lainnya harus mempunyai manajemen risiko di dalamnya, di mana di sini lembaga pendidikan mampu mengetahui atau mengantisipasi hal-hal buruk atau kegagalan atau ancaman yang akan datang. Biasanya lembaga pendidikan Islam itu harus menganalisa, yaitu menganalisis dengan SWOT, yaitu adanya strength, weakness, opportunity, dan threat. Di sini lembaga pendidikan Islam harus menganalisis dari segi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan tentunya peluang. Tentunya di sini lembaga pendidikan harus menganalisis ini agar mengetahui sebenarnya apa sih kelemahan yang ada di dalam internalnya itu sendiri, dan juga mengetahui sebenarnya apa sih ancaman yang datang dari luar. Mungkin dengan begitu lembaga pendidikan mampu mengevaluasi hal-hal kesalahan atau hal-hal yang belum bisa dilakukan di masa sekarang sehingga bisa dilakukan di masa yang akan datang, mampu mengoreksi, mampu mengevaluasi, sehingga lembaga pendidikan mampu bertahan, mampu menjadi magnet bagi peserta didik, mampu menjadi konsumsi masyarakat luas. Tentunya itu. Terima kasih. Itu beberapa poin penting terkait dengan manajemen risiko. Semoga apa yang saya sharingkan, apa yang saya bagikan kepada teman-teman mampu bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.